Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas untuk kelas 7 semester 1 ya, bab 2 himpunan. Nah, kegiatannya adalah kegiatan 1.2 penyajian himpunan dan ayo kita berlatih 2.2 ya nantinya. Nah, untuk halamannya itu halaman 117 dan sampai dengan 121. Kita akan membahas materi dan ayo kita berlatih ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Bagi kalian yang suka membaca, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Yang pertama, pernahkah kalian diminta orang tua menyajikan makanan untuk sekeluarga? Jika pernah, hal apa saja yang kalian perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Perhatikan gambar 2.1 berikut ya. Nah, sini ada berbagai jenis makanan ya. Di sini ada banyak banget ya. Berdasarkan gambar 2.1 di atas, terdapat berbagai jenis sajian makanan. Demikian juga dalam penyajian himpunan. Dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda pula. Terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut. Ya, ini sebagai berikut. Nah, ayo kita coba amati cara penyajian himpunan berikut. Cara pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya ya, atau disebut dengan enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggota yang dituliskan dalam bentuk kurung kurawal ya. Manakala banyak anggotanya yang sangat banyak. Cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik ya. Seperti ini dengan pengertian dan seterusnya ya. Jadi 3 titik ini dinamakan dan seterusnya. Berarti kayak seperti ini ya nantinya. Misalkan bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif misalkan seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Gimana dan seterusnya? Berarti titik 3 ya. Seperti ini namanya dan seterusnya. Oke. Nah, sini ada contoh 2.1, ada A-nya itu dengan anggotanya 3, 5, 7. Nah, untuk himpunan B-nya ada anggotanya 2, 3, 5, 7 juga ya. Dan C ini anggotanya adalah huruf vokal ya, A, I, U, E, O. Nah, untuk yang D ini dari titik-titik sampai dengan -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, untuk cara kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang pertama-tama kita lihat dulu ya. Ini termasuk bilangan apa kira-kira? Bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8 ya, yang lebih dari 1. Lebih dari 1 itu berarti seperti apa? Lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 seperti itu ya. Misalkan ini bilangan X ini adalah bilangan ganjilnya lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, lebih dari 1 ya, berarti bilangan X-nya ini berada di tengah-tengah. Seperti ini ya jadinya nanti. Oke. Makanya ditulis 3, 5, 7. Tanpa misalkan kalau dia masuknya 1 kurang dari sama dengan X ya. X ini misalkan bilangan ganjil. Kurang dari sama dengan 8, maka kita tulis satunya ya. Ini kan kalau dia 1 kurang dari X ya, tanpa sama dengan ini ya, berarti 3, 5, 7. Tapi kalau masuk angka sama dengannya, maka satunya ikut juga ya. 1, 3, 5, 7. Jadi perbedaannya jelas ya kalau menggunakan sama dengan dan tanpa sama dengan ya, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk yang B, penyajian menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, berarti yang B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, contoh 2 ini dari sini ya. Seperti itu ya. Dan untuk yang C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin ya. Abjad Latin ini ya. Kalau kalian masih belum paham bilangan prima apa sih? Bilangan prima itu bilangan yang
hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya seperti apa? 2 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Sama 3 juga ya, 1 dengan bilangan itu sendiri, yaitu 3-nya ya. Sama seperti 5 dan apalagi 9, 9 itu kan 3 dikali 3 ya, bukan dibilang angka dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Berarti 11 ya, 11, terus 13 ya, itu termasuk bilangan prima juga ya. Kita lihat lagi yang D, kita hapus terlebih dahulu ya. Untuk yang D adalah himpunan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif dan ada bilangan bulat positif nantinya ya. Nah, sebelum kalian menyajikan himpunan dengan notasi pembentukan himpunan, sebaiknya kalian mengetahui dulu tentang himpunan bilangan dalam matematika ya. Jadi, seperti ini nih. Yang pertama, himpunan semua bilangan asli dinotasikan dengan A. Anggotanya, himpunan A-nya adalah 1, 2, 3. Jadi, kalau bilangan asli itu 1, 2, 3 ya. Kalau himpunan bilangan cacah ada nolnya. Jadi, yang membedakan antara bilangan asli dan bilangan cacah adalah si nolnya ini ya. Kalau bilangan cacah itu 0 ya, ada nolnya ya. Kalau bilangan asli itu langsung ke 1 ya. Nah, sekarang himpunan semua bilangan bulat dinotasikan dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Seperti itu. Untuk ini adalah himpunan semua bilangan real. Dinotasikan dengan R. Contoh bilangan realnya itu adalah akar 3, 2/3, 3/4, 0,45. Mungkin kita tambahin lagi ya, 1/2 seperti itu. Atau juga 0,5 juga bisa ya, kita tulis bilangan real seperti itu. Oke, selanjutnya untuk cara ketiga dinyatakan dengan notasi pembentukan himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum ya, di mana X, PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel lain seperti Y, di sini Z ya, ini Z dan lain-lain, mau M mau N juga nggak apa-apa. Misalnya himpunan A ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentukan A-nya sama dengan X, di mana X kurang dari 6 dan X merupakan anggota bilangan asli ya, seperti itu. Nah, lambang ini juga bisa dibaca di mana himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 ya, ingat ya. Tanda ini adalah kita bisa buatnya sedemikian sehingga ya. Oke. Tanda garis ini ya. Jadi X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah bilangan elemen bilangan asli seperti itu ya. Tapi kita sudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasanya cukup dibilang himpunan bilangan asli yang kurang dari 6, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Untuk contoh 2.3 di sini ada himpunan A-nya X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 8, di mana X adalah bilangan ganjil ya. Di sini ada cara bacanya. Kalau kalian bingung kenapa demikian, kita saja sedemikian sehingga ya. X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 ya, serta X adalah bilangan ganjil. Untuk yang B, Y apa? Semua Y sedemikian sehingga Y kurang dari 10, di mana Y itu adalah bilangan prima. Cara bacanya seperti itu ya. Yang ini juga sama ya. Z sedemikian sehingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Sekarang ayo kita menggali informasi. Agar lebih jelas dalam menyajikan himpunan dengan 3 cara, cobalah ubah sajian himpunan berikut dengan bentuk sajian yang lain. Yang pertama, ada himpunan A ya, bilangan cacah kurang dari 5 ya. Kurang dari 5 berarti X-nya ini kurang dari 5, atau kita buat seperti ini ya. Nah, oke. Seperti ini. Berarti tentunya di sini kita buat ya, ini 5 dan anggotanya berapa aja kurang dari 5? Berarti 1, 2 ya, 2,
Kan 1 udah ya, 2, 3, 4 ya, seperti itu. Kalau misalkan kurang dari sama dengan 5, maka nanti 5-nya yang dimasukkan juga di sini, misalkan 5 gitu ya. Dan jika disajikan dengan notasi pembentuk, nah ini namanya notasi pembentuk himpunan ya, yang ini. X demikian hingga X kurang dari 5 dan X adalah anggota atau elemen dari bilangan apa? Bilangan cacah ya. Bilangan cacah seperti itu ya. Oke. Untuk yang kedua, himpunan A di mana X sedemikian hingga min 2 kurang dari X kurang dari 3 dan X merupakan anggota bilangan bulat. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka berapa? Min 2 ini 3 ya. Kalau kalian bingung, buat dulu garis bilangannya. Di sini 0. Oke. Di sini 1, di sini 2 ya. Di sini 2, di sini 3. Nah, di sini min 1, di sini min 2. Oke. Nah, karena dia tidak ada sama dengan, maka berarti si min 2 dan 3-nya ini tidak termasuk ya, berarti hanya min 1, 0, 1, 2. Oke, kita tulis ya. Min 1, 0, 1, 2 seperti ini ya. Dan jika disajikan dengan menyebutkan sifat keanggotaan, nih menyebutkan sifat keanggotaannya adalah B sama dengan bilangan bulat lebih dari berapa? Lebih dari 3 ya, lebih dari 3 kurang dari min 2 ya, kurang dari min 2 seperti itu ya. Selanjutnya, 3 himpunan C ini ada anggotanya 2, 4, 6, 8. Jika disajikan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah C sama dengan bilangan apa? Ini adalah bilangan asli ya. Bilangan asli genap ya, bilangan asli genap yang kurang dari berapa? Dari misalkan kita buat 1 sampai dengan 10 ya, seperti itu ya. Atau bilangan cacah, ini kita buat ya. Bilangan asli yang genap ya, yang genap kurang dari 10 dan lebih dari 1 ya, seperti itu ya. Atau C bilangan cacah yang sama seperti yang tadi ya, kurang dari bilangan cacah yang genap kurang dari 10 dan lebih dari 1, lebih dari ya, nih kurang dari tambahin ya, kurang dari seperti itu ya. Dan C ini 4 bilangan genap asli yang pertama juga bisa ya. Jadi ada 3 kemungkinannya, ada banyak banget ya untuk menyebutkan sifat bilangan asli ya. Dan jika disajikan dengan notasi pembentukan himpunan adalah C-nya X berapa? Kurang dari, karena ini bilangan bulat genap ya. Bilangan bulat genap bisa kita buat misalkan di sini 1 sampai dengan 10 misalkan ya. Karena ini tidak ada sama dengannya bisa kita buat 10. Mau tulis 9 juga tidak apa-apa. Atau C sama dengan X-nya gimana? Ini kita lihat dulu bilangan asli genap ya. Bilangan asli genap. Di sini juga 0 juga tidak apa-apa. Bilangan asli genap, ingat ya. Bilangan asli berarti dari 1, karena ini ada sama dengan berarti kita buat ya di sini 2. Karena ini ada sama dengan kita buat juga bisa di sini dengan 8 seperti itu ya. Kalau ada sama dengannya. Makanya kenapa 2-nya bisa masuk dan 8 juga bisa masuk ya karena ada sama dengannya. Untuk nomor 4, himpunan bilangan real. Nah, di sini tidak bisa dinyatakan ya dengan penyajian menyebutkan anggota dari suatu himpunan, tetapi bisa disajikan dengan notasi pembentukan himpunan dan disajikan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Oke. Sini ayo kita menalar himpunan P sama dengan 2, 3, 5, 7. Coba sajikan himpunan P dengan notasi pembentukan himpunan dan sajikan himpunan P dengan menuliskan sifat keanggotaannya ya. Penyajian himpunan P dengan notasi pembentukannya adalah P di mana X sedemikian hingga X kurang dari 8 ya, karena kurang dari 8 ya. Untuk bilangan prima. Bilangan prima kan 2, 3 ya, 5,
7, 9 tidak termasuk ya. 10 tidak termasuk juga, berarti 11, 13, 17 ya. Dan bilangan prima ini kebanyakan bilangan ganjil ya. Cuman hanya 2 bilangan genapnya, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ya, di sini penyajian himpunan P dengan cara menuliskan sifat keanggotaannya, maka P sama dengan 4 bilangan prima yang kurang dari 10 ya. Karena ini kurang dari 10 ya, kurang dari 10. Oke, selanjutnya. 2. Apakah himpunan yang disajikan dengan menyebutkan anggotanya hanya ada satu cara menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat keanggotaannya? Ya, himpunan yang disajikan dengan menyebutkan anggotanya dapat disajikan dengan beberapa cara penyajian. Penyajian himpunan ya, dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Contoh seperti pada bagian pertama ya, dan tidak berlaku sebaliknya. Himpunan yang disajikan dengan menuliskan sifat keanggotaannya hanya dapat disajikan dengan satu cara, dengan menyebutkan keanggotaannya ya. Seperti itu. Nah, di sini ya, apakah himpunan yang disajikan menyebutkan anggotanya hanya ada satu cara menyajikan himpunan? Ya. Kalian bisa lihat dicek di sini ya. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 3, apakah himpunan yang disajikan dengan menuliskan notasi pembentukan himpunan hanya bisa disajikan dengan satu cara dengan menyebutkan anggotanya? Ya, himpunan yang disajikan dengan menuliskan notasi pembentukan himpunan hanya bisa disajikan dengan satu cara dengan menyebutkan keanggotaannya ya. Nah, sekarang misalkan ya notasi pembentukannya itu kita buat X, di mana X kurang dari 3, di mana X ini adalah bilangan cacah ya. Anggota, jangan lupa anggota bilangan cacah. Seperti ini ya. Ini kan notasi ya. Ya kan? Sekarang kita buat lagi ke cara penyebutan anggotanya ya. Berarti si X adalah anggota bilangan cacah yang kurang dari 3 ya. X adalah bilangan cacah yang kurang dari 3. X adalah bilangan cacah yang kurang dari 3, seperti itu ya. Ini untuk penyebutan anggotanya ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contohnya seperti ini ya. Misalkan A-nya ini 1, 2, 3 dapat disajikan dengan beberapa cara dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Ini sifat keanggotaannya ini ya. A di mana X sedemikian hingga X kurang dari 5 dan X adalah anggota, ini anggota ya, bilangan asli, atau X sama dengan X sedemikian hingga 0 kurang dari X kurang dari 5, di mana X merupakan anggota bilangan cacah. Atau lagi, nah jadi satu ini beberapa banyak kemungkinan ya untuk menuliskan sifat keanggotaannya. X demikian hingga 1 kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, di mana X ini merupakan anggota bilangan asli ya. Nah, sekarang jawabannya tidak. Misalnya himpunan bilangan real tidak dapat dinyatakan dengan menyebut anggotanya ya. Jadi bilangan real tidak bisa ya. Nah, apakah semua himpunan dapat disajikan dengan ketiga cara tersebut? Nah, menurut kalian gimana ya? Untuk kelima juga sama. Jadi apakah semua himpunan dapat dituliskan dengan ketiga penyajian himpunan dengan cara yang berbeda? Dari kalian bisa menalar dua pertanyaan ini dari 3 jawaban yang tadi ya. Seperti itu. Nah, sekarang ayo kita berlatih 2.2. Yang pertama, tuliskan anggota-anggota dari himpunan berikut. A sama dengan bilangan asli yang kurang dari 10. Pembahasannya, A kurang dari 10 itu kan bilangan asli itu dimulai dari 1 ya, bilangan asli. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Berarti bilangan aslinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk yang B, bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Yang C, bilangan prima yang genap ya.
Berarti cuman 2 ya, karena bilangan prima yang genap itu, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 ya. 9 enggak ya? 9, 11, 13, 16, 15 enggak ya? 16 juga enggak, berarti 17. Nah, dari sedikit ini kalian bisa lihat bilangan prima yang genap hanya 2 saja ya. Kalau kalian teruskan lagi misalkan ini nantinya akan ketemu 19 ya. Karena 19 tidak bisa dibagi dengan 1, tidak bisa dibagi dengan 2 maksudnya ya. Dengan 3 juga tidak bisa, 4 3 bisa, 5 juga tidak bisa, 6 tidak bisa ya. Nah, sekarang yang D, X kurang dari 9 dan X adalah anggota bilangan asli ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi karena ini ada sama dengan ya, kurang dari sama dengan, maka 9-nya masuk. Berbeda jika dia misalkan X kurang dari 9, di mana X-nya ini merupakan bilangan asli, berarti kita bisa tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi 9-nya tidak masuk kalau tidak ada sama dengan. Selanjutnya yang E, di mana X sedemikian hingga min 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 12 dan X merupakan anggota bilangan asli ya. Jadi min 2, min 1, 0 sampai 12 ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk yang F itu X demikian hingga X kurang dari 10 dan X anggota bilangan caca ya. Nah, bilangan caca dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Karena di sini tidak ada sama dengannya ya. Oke, selanjutnya nomor 2 diketahui A-nya bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 3 dan kurang dari 30. Yang A nyatakan himpunan A dengan notasi pembentukan himpunan. Pembahasannya kita tulis dulu ya, yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30 ya, bilangan ganjil. Berarti di sini kita tulis dulu kelipatan 3 aja dulu deh. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan 20, 24 dan 27 ya. Berarti bagaimana notasi pembentukannya? Berarti A sama dengan ini nantinya untuk yang B ya, yang jadi patokan B-nya nanti ini. Di mana sekarang untuk yang A, X demikian sehingga X kurang dari 30, di mana X adalah anggota bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 3 ya. Ingat ya, bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 3. Bilangan ganjil. Berarti yang bilangan ganjil apa aja? 3, 9, 15, 21 dan 27 ya. Nah, ini untuk yang B, nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya ya. 3, 9, 15, 21 dan 27 seperti itu ya. Nah, 3 lengkapi tabel berikut. Nah, ini yang pertama ya, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Tapi kita terlihat dulu yang diketahuinya. P merupakan bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli ya, berarti dimulai dari 1 dan kurang dari 10 berarti sampai 9 ya. Nah, seperti ini menyebutkan keanggotaannya. Kalau dinyatakan dengan notasi pembentukan himpunan, berarti X demikian hingga X kurang dari 10, di mana X merupakan anggota bilangan asli ya, seperti ini. Atau bisa juga kalian bisa buat X demikian hingga 0 kurang dari X kurang dari 10, di mana X anggota bilangan cacah ya. Oke. Nah, untuk yang ini ya, yang kedua, nomor 2 ini, K-nya kan udah tahu ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini merupakan bilangan prima. Kita tahu ya bilangan prima. Nah, K sama dengan bilangan prima yang kurang dari 15 ya. Atau K sama dengan 6 bilangan prima pertama. 6 bilangan prima pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, untuk dinyatakan notasinya sebagaimana? X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 15, di mana X anggota bilangan prima. Untuk yang K-nya sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 15, di mana X merupakan bilangan prima. Untuk yang nomor 3, kita tahu ya notasinya seperti ini. Berarti X ini bilangan bulat. Bilangan bulatnya itu berarti dari berapa? Dari min 4 ya, karena ini tidak ada sama dengan. Berarti min 4, min 3, min 2, min 1, berarti sampai 4 yang penting. 0, 1, 2, 3,
dan 4 ya, seperti ini ya. Maka seperti ini ya untuk menyebutkan keanggotaannya. Nah, untuk dinyatakan dengan menuliskan keanggotaannya, kita hapus terlebih dahulu ya. Maka L sama dengan bilangan bulat lebih dari min 5 dan kurang dari 5. Dan atau juga bisa kita buat L sama dengan bilangan bulat lebih dari min 5 dan kurang dari sama dengan 4 ya. Selanjutnya untuk nomor 4, di sini kalian udah tulis ya. Yang ini yang diketahuinya ya. M bilangan asli ganjil yang kurang dari 16. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, untuk notasinya seperti ini ya. X demikian hingga X kurang dari, karena di sini sampai 15 berarti kurang dari 16, di mana X merupakan bilangan anggota bilangan asli ganjil atau seperti ini ya. Nah, untuk nomor 5 juga pertama-tama kan yang diketahui adalah notasi pembentukannya ya. X demikian hingga 3 kurang dari X kurang dari 12, di mana X ini merupakan bilangan asli. Kalau bilangan asli kalian buat terlebih dahulu biar gampang ya. 1, 2, 3 sampai dengan 12. Nah, tinggal kalian buat misalkan di sini 3 ya. Di sini sampai 12. Karena ini kurang dari ya, berarti kita majukan sampai dengan 12 seperti ini. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi karena ini merupakan X anggota bilangan asli ya, maka 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 kayaknya nih kurang ya. Kurang ini, apa namanya? Kurang pernyataan yang jelas ya. Harusnya yang ganjil ya. Bilangan asli ganjil seperti itu ya. Ini kayaknya kekurangan, nggak apa-apa. Nah, ini bilangan asli lebih dari dan kurang dari atau sama dengan 12 ya. Ini juga masih ada kesalahan ya. Jadi jangan kalian ikut yang ini ya. Nah, untuk yang nomor 6, di sini ada kita ketahui ya. Anggotanya ini 1, 2, 3, 4, 8, 12, 24. Nah, ini merupakan bilangan asli faktor dari 24 selain 6 ya. Untuk dinyatakan pembentukannya, X sedemikian hingga X kurang dari 24, di mana X merupakan anggota bilangan asli selain 6, di mana X anggota faktor dari 24. Nah, ingat ya, faktor dari 24 itu maksudnya perkalian berapa supaya menghasilkan 24. Pertama-tama berarti 1 dikali 24 akan menghasilkan 24. 2 dikali dengan 12 akan menghasilkan 24 ya. 3 bisa nggak 3? 3 juga bisa ya, dikalikan dengan 8. Setelah itu 4. 4 bisa nggak? 4 juga bisa ya, dikalikan dengan 6 ya. Udah ya, seperti itu kan. 1, 2, 3, 4. Karena disebutnya di sini selain 6, maka kita bisa hilangin ya. Berarti 8, 12, 24. Seperti itu ya. Ini namanya faktor ya. Selanjutnya 7 juga sama ya. 1, 4, 9, 16, 37 yang diketahui. Berarti untuk menuliskan sifat keanggotaan yaitu 5 bilangan kuadrat yang pertama ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sini 4 kuadrat ya. 5 kuadrat. Nah, untuk notasi pembentuknya gimana? X kurang dari sama dengan 24, di mana X anggota bilangan asli selain 6, X faktor dari 24. Nah, ini kayaknya salah juga ya. Yang seharusnya bisa kita buat seperti ini. P sama dengan ya, di mana X kuadrat ya, di mana X ini merupakan anggota bilangan asli kuadrat, bilangan asli 5 kuadrat pertama ya, 5 kuadrat pertama ya, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya juga di sini kita buat ya, ini diketahui X sama dengan Y kuadrat, mana Y adalah anggota dari A. A tadi kalau kita lihat ya, itu merupakan bilangan asli ya. A ini bilangan asli, kalau B itu bilangan caca kalau nggak salah ya. Dan Y tidak sama dengan 3, maka kita buat anggotanya berarti 1, 4, karena 3 tidak ya. Karena kan kalau 3 kuadrat berarti 9 ya. Tidak dimasukkan ya. Maka 16, 36, 49. Seperti itu ya. Oke.
Nah, pembelajaran kita telah berakhir. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.